Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk pasien metode pengobatan terapi kelinci. Kali ini yaitu atas nama pasien inisial DSR dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Didekatkan dulu kameranya ya. Ya, bahwa metode pengobatan itu ada dua jalan, yaitu terapi pengobatan terapi zahiriyah dan pengobatan terapi batiniyah. Terapi zahiriyah itu terapi yang manual, terlihat alami itu. Seperti contoh terapi zahiriyah itu seperti contoh dipijat, pijat biasa maupun pijat refleksi atau yang lainnya. Contoh terapi zahiriyah lagi minum obat, minum jamu, minum herbal, dan pengobatan-pengobatan lainnya. Kemudian ada namanya pengobatan batiniyah, yaitu pengobatan dengan batin, kebatinan dengan energi doa, yaitu pengobatan yang tidak terlihat, karena doa itu kan tidak terlihat gitu. Jadi energi doa nanti minta sama Allah, berdoa kepada Allah supaya dikasih kesembuhan oleh Allah, nanti bismillah atas izin Allah bisa sehat atas izin Allah. Nah, terapi batiniyah, energi doa itu juga macam-macam. Ada yang dengan metode memindahkan penyakit ke binatang kambing, ada juga yang memindahkan penyakit ke binatang kelinci dan lain-lain. Untuk di saya ini metode pengobatannya menggunakan kelinci, karena memang seluruh pasien-pasien saya juga requestnya mintanya kelinci bukan kambing. Mungkin karena dari segi harga atau apa gitu. Yang jelas insya Allah sama metode pengobatan memindahkan penyakit ke kambing ya kayak seperti itu, ke kelinci ya seperti itu. Insya Allah sama. Insya Allah tujuannya sama, minta kesembuhan sama Allah. Jadi dari dulu sampai sekarang sesuai permintaan masyarakat demi kemaslahatan dan kemanfaatan semuanya, maka saya menggunakan metodenya dengan kelinci. Ini nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang berangsur-angsur kepindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dicek yang dekat. Ini kita cek sebelah sini. Di sini, nah ini ada permasalahan ini. Ini namanya gelembung masuk angin ya, yang berbusa seperti ini, kelihatan ya. Nah ini yang berbusa seperti ini juga ini. Itu namanya gelembung masuk angin. Ini sebelah sini juga ada ini. Nah, ini berbusa ini. Itu namanya gelembung masuk angin. Di belakang juga ada beberapa ini. Ini ada beberapa gelembung-gelembung masuk angin. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama dan banyak, namun angin tersebut tidak bisa keluar. Jadi menyebabkan anginnya itu jadi gelembung seperti itu, yang melekat sama daging dan sama kulit. Nah, kalau sudah terjadi gelembung masuk angin seperti ini, maka bisa menyebabkan banyak penyakit, yaitu bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan mudah masuk angin, menyebabkan mudah capek, menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung, terus juga bisa menyebabkan tensi darah tidak stabil, menyebabkan pegel-pegel,
Terus juga gelembung masuk angin bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Jadi cairan pelumas pada sendi tulangnya pada kering, maka bisa terjadi linu atau mungkin sakit sendi-sendinya, atau bisa jadi menyebabkan mudah terjadinya saraf kejepit karena sendi tulangnya kering. Karena itu ya, bahwa sendi tulang kering, sendi-sendi tulang kering itu bisa berpotensi saraf kejepit. Nah, ini gelembung masuk angin ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan imunitasnya normal kembali. Mudah-mudahan zat pelumas atau zat kapur pelumas yang kering itu juga normal kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dicek lagi. Nah, ini di bagian kaki ya. Ini di bagian kaki ada ini penyumbatan darah. Ini di sini tebal ini. Ini penyumbatan darah sini tebal di kaki, sini juga wah ini penyumbatan darahnya banyak. Kemudian nah sebelah sini juga banyak ini. Ini penyumbatan darah, juga penyumbatan darah. Ini penyumbatan darah. Ini juga penyumbatan darah ini ya. Ini penyumbatan darahnya banyak sekali. Yang mana penyumbatan darah itu bisa menyebabkan kakinya sakit, sendi tulangnya sakit, mudah kesemutan, terus mudah terjadinya asam uratnya naik dan lain-lain. Ini masya Allah, di kakinya sakit banget. Kemudian dicek lagi sebelah sini. Nah, di sini ada ini sendi tulang yang pelumasnya kering itu menyebabkan kayak gini, merah-merah kayak gini sendi tulangnya. Kayak gini. Ini aja penyumbatan darah juga ini. Nah, ini merah-merah, ini penyumbatan darah banyak. Nah, ini dari yang terlihat di sendi-sendi tulang sini, ini memang sangat banyak kerusakan. Makanya di skala medis itu ada istilahnya penyakit komplikasi autoimun pada tulang-tulang sendi itu bisa terjadi seperti ini. Makanya ketika autoimun terjadi, maka bisa mudah terjadi komplikasi autoimunnya seperti ini. Di seluruh sendi-sendi tulang rusak semuanya. Di sini rusak, di punggung rusak, belakang leher rusak, di sini di belakang tulang ekornya rusak juga. Ini penyumbatan darah yang di sini juga banyak. Sehingga terjadi banyak rusak-rusaknya sel-sel pada sendi-sendi tulang, maksudnya, mohon maaf. Pelumas-pelumasnya pada rusak, pada kering, ini kan banyak sekali. Nah, yang mana yang seperti itu masya Allah sekali ya. Makanya penyakit autoimun yang sudah sampai komplikasi, sudah tulang-tulang sendinya sudah rusak, itu memang masya Allah sakitnya, masya Allah. Saraf-sarafnya juga kena. Kemudian pada akhirnya nanti bisa terjadi kelenjar-kelenjar yang benjolan-benjolan itu juga itu berefek seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan yang penting ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci, berangsur-angsur supaya pelumas pada sendi tulangnya normal lagi, baik lagi. Kemudian imunitasnya kekebalan tubuhnya juga supaya normal lagi, baik lagi. Karena ketika sistem kekebalan tubuh itu ibaratnya justru autoimun itu kan kayak sistem kekebalan tubuhnya justru memakan sistem kekebalan tubuh sendiri. Imunnya dimakan sama imun, ibaratnya gitu. Jadi akhirnya tubuh mengalami kontraksi besar, mengalami kerusakan-kerusakan besar, yaitu komplikasi autoimun. Jadi ini efek-efeknya banyak seperti ini. Penyumbatan darah banyak. Ini gelembung-gelembung masuk angin juga banyak. Kerusakan sendi-sendi tulangnya banyak. Ya, masya Allah. Yang penting ikhtiar, bismillah, kita minta sama Allah. Pasien juga bismillah tetap semangat untuk sembuh, tetap yakin untuk sembuh, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Yakin bahwa bismillah imunitasnya akan normal kembali, imunnya akan baik kembali. Memang masya Allahnya itu ya, komplikasi autoimun itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Maksudnya bisa merambah ke organ lainnya, bisa menyebabkan mudah kelelahan, menyebabkan ginjalnya kena, juga bisa menyebabkan rambut rontok rambut juga bisa menyebabkan ruam-ruam pada kulit juga
Ya banyak imunitas ya, karena imunitas itu ada di sekujur tubuh, tidak hanya di satu tempat. Dicek, dibuka coba. Ini pada usus-ususnya nih. Ini usus, ini lambung, ini air kencing. Nah, ini di sini ada ususnya kembung ini. Nah, ini usus ini kembung nih, ini. Ya, ini banyak anginnya ini. Memang masuk angin itu jangan dianggap remeh sih ya. Masuk angin itu bisa menyebabkan kerusakan sendi tulang, terutama kerusakan di pelumasnya pada sendi tulang, itu imunitasnya bisa turun. Masuk angin itu bisa menyebabkan imunitasnya rusak, sistem kekebalan tubuhnya rusak. Ini sampai di dalam sini juga melembung itu. Jadi selama ini masuk anginnya banyak di dalam tubuh yang nggak bisa keluar. Ini bismillah ya, kepindah-kepindah ke kelinci, mudah-mudahan usus-usus ininya juga, atau mungkin angin-angin yang di dalam tubuh mudah-mudahan bisa sembuh semua biar normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Dipotong dulu, mau dicek yang lain soalnya. Nah, ini dicek dah. Ini paru-paru. Ini paru-parunya layu ya sebetulnya. Nggak begitu kotor sih, nggak, cuma layu. Ini warnanya layu. Nggak mulus gitu. Nah, ini kalau yang bagian sini mulus, ini sedikit ini mulus ya. Sebelah sini kayak layu itu, kayak keriput-keriput itu. Kemudian di ini tenggorokan. Ini tenggorokannya banyak penyumbatan darah di dalamnya ini. Saya ambil ya. Nah, ini kayak gini, penyumbatan darah ini. Ini juga kayaknya masih ada lagi nih. Di sini masih ada nih. Ini gumpalan-gumpalan darah ini tentunya bisa menyebabkan tenggorokannya radang, terus mudah sariawan, dan ya lain-lain, panas dalam juga. Ini bismillah, mudah-mudahan kepindah ke kelinci supaya tenggorokannya bersih lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya, paru-parunya juga kurang bagus. Mudah-mudahan dengan kepindah ke kelinci paru-parunya normal kembali, sehat kembali. Ini paru-paru sini ada flagnya ini. Ini yang ini flag. Ini flag. Ini juga ada merah-merah kayak gini. Ini juga kerusakan pembuluh darah pada paru-parunya, ini mengalami penyumbatan ini. Ini penyumbatan udah tebal sekali. Nah, kalau ini flag ini. Ya, ini flag ya. Kemudian jantung ini, ini jantung juga. Ini jantung ada gelembung masuk anginnya ini gelembung masuk angin pada jantung. Nah, ini gelembung masuk angin ini. Nah, ini ya, ini jantung juga bisa kena seperti ini, gelembung masuk angin. Makanya ini jantungnya juga keras. Ini jantungnya keras banget. Harusnya jantung itu lentur, ini keras banget. Namun bismillah ya, gelembung masuk angin yang di jantung kepindah ke kelinci, jantungnya mengeras atau membengkak ini kepindah ke kelinci. Mudah-mudahan jantungnya pasien kembali normal, lentur kembali, gelembung masuk anginnya juga hilang, dan mudah-mudahan paru-parunya juga yang tadinya layu, terus ada kotoran-kotoran seperti ini juga bismillah, mudah-mudahan kepindah ke kelinci semuanya supaya paru-parunya normal kembali, bersih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati juga kurang ini sebetulnya ya. Sebetulnya ini kurang mulus, maksudnya warnanya banyak bercak-bercak. Mungkin nggak begitu kelihatan di HP mungkin. Ya, ini karena mengkilat sih ya, nggak begitu kelihatan. Ya, nggak begitu kelihatan ini karena mengkilat jadi kayak kena pantulan cahaya kayak gini. Ini padahal di sini ada bintik-bintik kecil banget
kecil banyak banget. Bintik-bintiknya merah, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau pakai mata itu kelihatan. Coba ini kelihatan nggak ya? Kayak gini ini nggak begitu kelihatan ya, ini kecil-kecil banget. Ini ya, ini yang di ujung pisau ini bintik-bintik kecilnya banyak. Kayak gini juga bintik-bintik. Jadi organ hati itu pabrik pengelola darah utama pada tubuh, ibaratnya pabrik darah gitu ya. Jadi ketika sistem darahnya rusak, ya itu organ hatinya bisa kotor seperti tadi. Kemudian ini lambung ini ya, ini lambungnya rusak banget. Ini lambungnya keras banget, ini keras banget itu. Ini sampai menonjol kayak gini. Ininya juga merah-merahnya banyak banget. Ini lambungnya, pencernaannya rusak ini. Tapi ya bismillah, tetap semangat, tetap yakin akan sembuh, tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Bismillah, ini juga bagian dari ikhtiar. Mudah-mudahan penyakitnya kepindah ke kelinci, supaya lambungnya normal lagi, lambungnya lentur lagi, biar merah-merahnya hilang, biar nggak keras lagi. Ini keras banget ini. Ini sampai menonjol kayak gini. Saking kerasnya, harusnya kan melingkar biasa aja gitu. Bismillah, semuanya biar kepindah ke kelinci. Minta sama Allah, yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Kemudian ini di usus ini ada radang. Ini yang kayak gini radang ini namanya. Ini yang warnanya kayak putih lingkaran ini. Ini radang ini. Radang usus atau sariawan usus. Bismillah, mudah-mudahan beberapa radang pada ususnya mudah-mudahan sehat kembali, normal kembali ususnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi dicek di ini bagian ginjal. Ini penyumbatan darah ini di saluran ginjal. Insyaallah kelihatan ya. Ini penyumbatan darah di saluran ginjal. Kayak gini juga, ini saluran ginjalnya juga ini. Ini mengalami penyumbatan darah ini. Ini ya, kelihatan ya, merah-merah. Ini ginjalnya yang bulat, itu penyumbatan darah di pintu masuknya ginjal. Akhirnya terkena penyakit ginjal istilahnya. Bismillah, mudah-mudahan penyakit ginjalnya, penyumbatan darah pada saluran ginjal, mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci. Pada intinya mudah-mudahan sehat semuanya. Ini air kencing, kantong air kencing ini. Nah, ini kotor banget ini. Kelihatan ya, ini ada ininya. Wah, ini lari ke bawah ini sebentar. Harus kayak gini. Nah, ini ada kotoran-kotoran ini. Nah, kelihatan ya, ini kotorannya ya. Nah, ini kotoran-kotoran. Nah, itu ada serbu kotoran banyak banget di air kencing. Bismillah, ini apa namanya, kotoran di air kencing, yaitu bahwa banyak penyakit yang kepindah kebuang lewat air kencing, yaitu bismillah, mudah-mudahan lewat pasien secara manual, secara alami kencing juga mudah-mudahan sekaligus itu mengeluarkan penyakit-penyakitnya. Dan ini juga di kelinci juga kelihatan di air kencingnya ada penyakit-penyakit ini, kotor banget. Jadi penyakit-penyakitnya juga yang di air kencing juga banyak yang kepindah. Ya, pada intinya ini komplikasi ya. Komplikasi itu pada akhirnya banyak organ-organ tubuh lain yang terkena imbasnya dari penyakit-penyakit seperti komplikasi autoimunnya dan lain-lainnya. Yang penting bismillah, saya di sini mengajak semuanya, khususnya pasien ini, bismillah kita banyak-banyak minta ampun sama Allah atas semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat pada Allah. Minta diampuni dosa-dosa kita sama Allah, minta disembuhkan penyakitnya dari Allah, penyakitnya oleh mudah-mudahan bismillah, penyakit itu ujian dari Allah. Bismillah, Allah yang maha menyembuhkan. Jadi kita minta disembuhkan penyakit-penyakit ujian dari Allah ini, minta disembuhkan juga oleh Allah. Bismillah, tetap semangat, yakin, semangat untuk sembuh, yakin untuk sembuh, bahwa Allah akan segera memberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya silahkan apabila mau dilanjut di terapi kelinci lagi, karena memang apabila satu kali terapi kelinci belum sembuh secara total, maka sebaiknya dilakukan terapi kelinci lanjutan, terapi kelinci tahap kedua atau tahap ketiga atau lain-lainnya. Syukur-syukur tidak lama,
tidak lama terus bisa sembuh, syukur-syukur. Ada yang sembuhnya setelah terapi kelinci 1 kali saja, ada yang ternyata sembuh setelah terapi kelinci 2 kali, ada yang ternyata sembuh setelah terapi kelinci tahap ketiga atau 3 kali, dan lain-lain. Itu beda-beda. Yang jelas kita manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, Allah yang menentukan. Bismillah. Nanti apabila mau dilanjut di terapi kelinci lagi jarak jauh, nanti seperti biasa air doanya nanti bisa dipaketkan lagi. Ya, ini cukup. Bismillah. Di sini saya selalu membantu mendoakan pasien agar diberikan kemudahan oleh Allah, agar diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga sehat walafiat, sehat untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.